Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruk Abdullah Ismail dengan NIM D400-200-143 dari kelas praktikum kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar praktikum dasar mikroprosesor, yaitu tentang menampilkan running text yang ditentukan oleh button pada dot matrix dengan Atmega 32. Jadi untuk bentuk rangkaiannya yaitu seperti ini, dan untuk komponennya yaitu ini ada Atmega 32, kemudian ada dot matrix 8x8 dan kita menggunakan 3 buah. Kemudian ada IC 74HC595, kita menggunakan 3 buah. Kemudian ada 8 buah LED green dan 3 button dan 3 resistor. Nah, untuk cara kerjanya yaitu pin pada Atmega 32 yang digunakan yaitu pada port A, port B, port C, dan port D. Kemudian untuk port A ini dihubungkan dengan port A0 sampai port A7 dihubungkan dengan B1 sampai B8. Nah, B1 sampai B8 itu apa maksudnya? Maksudnya yaitu nanti akan dihubungkan pada dot matrix ini. Kemudian untuk port B1 sampai port B3 yaitu digunakan pada untuk dihubungkan dengan IC 74HC595. Kemudian untuk port C0 sampai port C2 digunakan sebagai button. Kemudian untuk port D0 dan port D7 yaitu dihubungkan dengan lampu LED ini nanti sebagai outputnya. Jadi pada rangkaian ini akan ada 2 output, yaitu yang pertama dot matrix 8x8 dan yang kedua yaitu ada 8 buah LED. Nah, kalau ada yang bingung atau bertanya apa maksud dari titik-titik ini, artinya titik-titik ini adalah sebagai jumper atau label. Pada aslinya titik-titik ini menghubungkan dengan komponen lainnya. Sebagai contoh di sini ada lampu LED yang paling ujung. Nah, di sini terdapat label L0. Artinya apa? Artinya LED dengan label L0 ini terhubung dengan kabel atau wiring yang labelnya sama. Nah, di mana label L0 itu? Kita cari label 0 itu ada di sini, ada port D0 yaitu yang port D tadi digunakan sebagai output. Nah, jadi seperti itu. Karena jika dihubungkan antar kabel per kabel dan tidak menggunakan jumper atau label, maka bentuk rangkaiannya akan terlihat terlalu rumit seperti itu. Jadi label ini hanya untuk mempermudah saja untuk perangkaiannya atau untuk pemahamannya. Jadi seperti itu. Nah, nanti untuk cara kerjanya yaitu ketika button 1 diaktifkan, nanti Atmega 32 akan memproses program yang telah kita buat. Nah, kemudian program itu nanti akan ada beberapa perintah, yaitu di mana nanti program akan menampilkan sebuah karakter atau kata pada dot matrix ini dan pada LED ini. Nah, untuk seperti apa nanti hasil dari programnya nanti akan kita lihat di akhir setelah penjelasan skrip.
atau programnya. Nah, oh iya, untuk perangkaian dot matrix ini sendiri, sebelum kita hubungkan menggunakan label atau menggunakan wiring kepada komponen yang lain, alangkah lebih baiknya kita mencari atau menentukan yang mana power dan yang mana ground. Caranya yaitu kita bisa meletakkan ground pada bawah dan powernya di atas. Kemudian kita hubungkan. Kemudian kita play. Kita tunggu sebentar. Nah, jika belum tertampil, maka ini artinya masih terbalik ya, seperti itu. Jadi kita bisa melakukan rotate. Kita coba lagi, kita simulasikan. Nah, jika sudah menyala, artinya posisi dot matrix yang benar yaitu seperti ini. Nah, nanti jika teman-teman mau membuat rangkaian seperti ini, langkah lebih baiknya ditentukan dulu satu persatu dot matrixnya apakah sudah benar posisinya. Seperti itu. Jadi saya jelaskan sekali lagi, yaitu cara kerjanya ketika nanti simulasi diaktifkan dan buttonnya nanti ditekan, maka salah satu button Atmega 32 akan memproses program yang telah kita tambahkan kepada Atmega 32, dan nanti outputnya sebelum output, yaitu setelah diproses pada Atmega 32, nanti juga akan diproses oleh IC 74HC595. Nah, dan untuk outputnya nanti akan dikeluarkan atau ditampilkan dengan LCD atau LED green 8 buah dan dot matrix 8x8 yaitu 3 buah. Nah, untuk cara kerja dan penjelasan rangkaiannya cukup seperti ini. Kemudian kita beralih ke script atau programnya. Nah, karena rangkaian tadi akan digunakan untuk menampilkan 3 buah output, berarti otomatis kita harus membuat 3 buah perintah atau 3 buah program. Jadi skripnya di sini lumayan panjang. Nah, yang pertama akan saya jelaskan untuk bagian sini. Ini digunakan untuk pengenalan atau penentuan port yang akan kita gunakan sebagai outputan. Seperti itu. Dan di sini ada masuk ke variabel mulai. Di sini untuk mengecek kondisi button 1. Nah, kemudian di sini ada SPIS dan RJMP mulai 2. SPIS itu sendiri yaitu merupakan pengecekan kondisi. Artinya pada pengecekan kondisi button 1 ini, pada SPIS jika button nyala, maka program di bawahnya atau bagian RJMP mulai 2 ini tidak akan dijalankan atau langsung skip ke variabel play dan program selanjutnya. Seperti itu. Dan jika off, maka dialihkan ke mulai 2. Dan jika button 1 ini mati atau tidak nyala, maka akan dialihkan ke variabel mulai 2. Variabel mulai 2 nanti ada di bawah. Seperti itu. Jadi ketika pada SPIS ini, ketika program berubah, maka RJMP mulai 2 ini akan di skip dan lanjut ke
perintah sini, dan seterusnya, perintah play dan seterusnya. Dan jika tidak berubah maka RJMP mulai 2 ini akan dijalankan seperti itu. Nah, di sini ada LDI dan output D. Nah, di sini digunakan untuk memastikan bahwa kondisi button 1 untuk mematikan LED, untuk mematikan LED saat button mati. Jadi sebelum button 1 on atau aktif ini, maka harus dipastikan jika LED itu sebelumnya yaitu mati atau tidak aktif, maka di sini ada nilai 0 pada LDI R25 dan untuk outputnya yaitu pada port D register 25. Seperti itu. Nah, ketika di sini tadi jika berubah kan RJMP mulainya di skip dan akan lanjut ke program selanjutnya. Di sini ada variabel play. Ini untuk ketika button 1 on. Kemudian di sini ada .cseg atau check, yaitu digunakan untuk pengenalan segmen atau display yang akan digunakan. Dan pada kali ini kita menggunakan display.matrix 8x8. Nah, pada LDI R16 out SPH dan sampai ke bawah ini hanya untuk data perulangannya. Nah, kemudian di sini ada variabel ulang dan ada angka 143. Angka 143 ini adalah angka dari NIM saya, yaitu ketika artinya angka 143 ini nanti akan ditampilkan pada dot matrix. Nah, ini diinputkan secara desimal ya, nanti biar Atmel stud atau Atmeganya yang mengonversi ke bilangan benar untuk outputnya. Seperti itu. Kemudian di sini ada RJMP dan SPIS lagi kita gunakan untuk mengecek kondisi button 1 semisal berubah menjadi off. Ini kita gunakan karena jika tidak ada SPIS dan RJMP ini, maka program hanya akan berulang-ulang di variabel ulang ini dan tidak akan lanjut ke program selanjutnya atau perintah selanjutnya. Nah, seperti itu. Di sini ada variabel, kemudian di sini ada CPI R16, 0x0e. Nah, ini nanti akan digunakan sebagai compare. Jadi data 0x0e ini nanti akan digunakan untuk pengcompare data pada outputan. Nah, di sini untuk variabel perulangan, dan di sini untuk pengaktifan pada IC 74HC595, dan untuk delay yaitu untuk jeda pada pergerakan dot matrix. Nah, kemudian di sini ada data di sini pada data variabel data yang pertama ini yaitu digunakan untuk menampilkan kata nama depan dan 3 digit NIM akhir. Jadi data-data yang di sini inilah yang menentukan pin pada LED dot matrix yang akan menyala dan yang akan mati, sehingga tertampil tulisan outputnya berupa kata yaitu seperti ini, Faruk 143. Nah, kemudian di sini ada data 0x0e. Nah, ini tadi yang seperti sudah dijelaskan, yaitu sebagai compare atau penyamaan data. Maksudnya ketika satu data karakter output Faruk 143 ini telah selesai, maka akan
compare atau disamakan datanya lagi dan akan diulang lagi dari awal, dari karakter yang pertama. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada cek kondisi button 1. Jika button nyala, ini pada SPIC, jika button nyala maka program akan dikembalikan ke atas. Jika buttonnya aktif maka program akan dikembalikan ke variabel mulai. Pada sini akan dicek lagi kondisinya. Nah, seperti itu. Kemudian jika tidak maka akan lanjut ke program selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke cek kondisi button 2. Di sini yaitu sebelum button 2 aktif maka harus dipastikan lagi maka LED-nya itu telah mati. Kemudian ada SPIS. Jika kondisi benar maka akan dikembalikan ke jika kondisi benar maka akan lanjut ke program play atau program button 2 aktif. Nah, kemudian jika tidak maka akan dikembalikan ke variabel NC2. Kemudian di sini ada button aktif, ini untuk perulangannya. Nah, kemudian di sini ada data untuk input tanggal lahir yang nanti akan ditampilkan pada output. Di sini tanggal lahir saya 2, maka saya masukkan angka 2 dalam bentuk desimal saja. Kemudian ini kembali perulangan seperti yang di atas. Ini tadi juga untuk mengaktifkan IC 74H595. Nah, kemudian di sini ada data 2, yaitu data untuk menampilkan output kedua yang berupa kota tempat lahir. Datanya yaitu masih sama seperti tadi, artinya data di sini untuk menentukan pin mana pada LED.matrix yang nantinya akan menyala sehingga tertampil karakter berupa kata AWI. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada data 0x0e sebagai compare yang akan untuk menyamakan data dan akan diulang dari karakter yang pertama. Nah, kemudian ini memasuki ke pengecekan kondisi button 2. Kemudian kita pastikan lagi jika button mati maka LED-nya juga mati. Kemudian ada cek kondisi SPIC pin C1. Jika berubah maka kondisi dioper ke variabel enjoy. Jika tidak berubah maka akan lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu pengecekan kondisi button 3. Nah, di sini juga masih sama, yaitu memastikan bahwa LED saat button mati dalam kondisi mati. Kemudian ada pengecekan kondisi lagi. Di sini kemudian jika benar maka RJMP SQI 2 ini akan di skip. Kemudian lanjut ke perintah yang button 3 on atau button 3 aktif, dan jika tidak berubah maka akan dikembalikan ke RJMP SQI 2. Nah, di sini perintah untuk button 3 aktif dan ini untuk perulangannya. Nah, di sini ada data LDI R25,19. Ini adalah data untuk umur. Jika teman-teman ingin mengubah yaitu pada angka 19-nya ini dan dimasukkan dalam bentuk desimal. Kemudian ini untuk mengaktifkan LED ya, sesuai dengan nilai 19 tetapi akan ditampilkan dalam bentuk pola biner seperti itu. Kemudian ini ada SPIS pin C2, cek kondisi lagi. Semisal button 3 berubah menjadi off, jika berubah maka dialihkan ke RJMP SQI, dan jika tidak maka akan lanjut ke program selanjutnya. Nah, ini juga masih sama seperti yang atas tadi, ini
perulangan, dan ini untuk menyalakan atau mengaktifkan IC-nya. Kemudian ini untuk delay dari pergerakan dot matrix, dan ini untuk data yang ketiga, yaitu data untuk menampilkan output karakter yang ketiga, yaitu berupa kata umur dan angka 19. Masih sama, yaitu ada data 0x0e sebagai compare atau penyamaan data, yang nanti supaya nanti datanya akan sama dan akan mengulang dari karakter yang pertama atau yang awal, seperti itu. Kemudian ada pengecekan kondisi button 3 lagi. Jika buttonnya mati, maka LED-nya juga akan mati. Kemudian ada SBC pin 1, yang ini artinya jika nyala maka dikembalikan ke variabel SQI atau dikembalikan ke atas lagi, dan jika tidak maka akan dikembalikan ke awal. Maka jika nyala maka akan kembali ke variabel SQI, dan jika tidak maka akan kembali ke variabel mulai atau variabel paling awal. Nah, pada variabel untuk pengecekan kondisi button 1. Nah, jadi seperti itu. Intinya pada program ini hanya melakukan pengecekan kondisi. Artinya jika kondisi pengecekan kondisi 1, pengecekan kondisi 2, dan pengecekan kondisi 3. Karena program yang kita masukkan yaitu 3 buah untuk menampilkan 3 output yang berbeda, seperti itu. Jadi pada intinya hanya melakukan pengecekan kondisi untuk kemudian program memproses perintah selanjutnya. Nah, saya rasa cukup untuk penjelasan skripnya. Kemudian kita kembali ke rangkaian. Nah, di sini saya akan mensimulasikan rangkaiannya, dan pastikan sebelum di play atau disimulasikan maka button ini jangan diaktifkan terlebih dahulu, seperti itu. Dan di sini sudah ada ketentuannya, jika button 1, button 2, button 3 ditekan maka outputnya seperti apa. Nah, di sini saya akan simulasikan. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah aktif. Nah, di sini ketentuannya, jika button 1 ditekan, dot matrix akan menampilkan nama depan plus 3 digit NIM, dan LED akan menyala sesuai 3 digit NIM akhir dalam bentuk biner. Di sini kita coba untuk button 1 kita aktifkan. Nah, maka pada dot matrix akan menampilkan kata, yaitu Faruk 143. Faruk adalah nama depan dan 143 adalah NIM. Dan kemudian pada LED-nya yaitu akan menyala dengan pola biner 1000 1111. Ini bisa kita cek menggunakan kalkulator. Jika input desimalnya 143, maka binernya yaitu 10001111. Nah, artinya ini sudah sesuai. Kemudian sebelum kita lanjut ke button yang kedua, kita harus menonaktifkan button yang pertama. Karena jika diaktifkan dua button, maka program tidak akan berubah atau tidak akan memproses perintah, seperti itu. Kita ke button 2. Kita aktifkan. Nah, jadi pada dot matrix akan menampilkan kata Ngawi. Ngawi adalah tempat lahir saya, dan pada LED akan menampilkan biner 2. Ini sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu jika button 2 ditekan, dot matrix akan menampilkan tempat lahir, dan LED akan menyala sesuai tanggal lahir dalam bentuk biner. Bisa kita cek lagi biner dari desimal 2, yaitu 0010. Nah, sudah sesuai. Kita lanjut ke button 3.
Kita matikan dulu. Ketentuan button 3 yaitu jika button 3 ditekan, dot matrix akan menampilkan umur plus angka. Dan LED akan menyala sesuai umur dalam bentuk biner. Kita aktifkan button 3. Nah, maka pada dot matrix akan menampilkan kata umur 19. 19 yaitu adalah umur saya, dan pada LED akan menampilkan angka 19 dengan bentuk biner. Bisa kita cek biner dari desimal 19 yaitu 0001 0001 0011 0011. Nah, berarti button 3 sesuai. Artinya pada rangkaian saya ini yang saya buat sudah sesuai dengan ketentuan seperti itu. Kemudian kita nonaktifkan. Nah, kemudian kita hentikan simulasinya. Nah, kesimpulannya pada tugas besar praktikum dasar mikroprosesor kali ini yaitu untuk script kita hanya pada intinya hanya melakukan pengecekan kondisi dari 3 buah perintah. Pengecekan kondisi tersebut digunakan untuk melanjutkan ke perintah selanjutnya. Seperti itu. Dan pada rangkaian akan ada 2 output yaitu LED dan dot matrix. Dan untuk penyusunan dot matrix yaitu bagian atas yaitu power dan bawah adalah ground. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan tugas besar praktikum dasar mikroprosesor. Saya mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian penjelasan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.